Pertama adalah Sukabumi harus segera menata diri sebagai kota ya, karena ini kan dulu pusat kota perkebunan. Silsilah sejarah itu harus segera dilihat dan dicari tuh nomenklaturnya serta rangkaian sejarahnya. Cari dasar-dasar dulu dibentuknya Kota Sukabumi. Nah, sehingga dari Pada sebuah kunjungan kerja ke Sukabumi, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM, melontarkan sindiran pedas mengenai kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Dalam pidatonya di hadapan warga, ia menyebut bahwa ada kepala daerah yang terlalu sibuk dengan seremonial daripada mengurusi infrastruktur dasar. Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan grup WhatsApp warga Sukabumi. Warga pun merasa sindiran itu memang pantas. Sudah bertahun-tahun jalan utama penghubung desa-desa di wilayah selatan Sukabumi dibiarkan rusak parah. Lubang menganga, genangan air, dan tanah longsor menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak petani kesulitan mengangkut hasil panen, sementara anak-anak sekolah terpaksa berjalan kaki berjam-jam. Sindiran KDM itu terasa seperti mewakili jeritan hati rakyat. Banyak yang mengabadikan pidatonya lewat video dan membagikannya dengan caption penuh harap agar pemerintah kabupaten segera bertindak. Bahkan, akun-akun media lokal ikut mengangkat pernyataan tersebut dalam headline utama. Namun di balik layar, suasana kantor Bupati Sukabumi menjadi tegang. Bupati Marwan Hamami disebut-sebut gerah dengan kritik terbuka tersebut. Ia merasa disudutkan dan seolah-olah tidak bekerja. Beberapa stafnya menyarankan untuk tidak merespons agar isu tidak melebar. Namun egonya terusik. Malam itu, Bupati memanggil tim medianya untuk merumuskan langkah balasan. Ia tidak ingin diam. Kalau beliau menyindir, ya saya jawab dengan data, ucapnya penuh ketegangan. Keesokan harinya, Bupati Sukabumi menggelar konferensi pers mendadak di Pendopo. Di hadapan wartawan, ia menyampaikan klarifikasi bahwa jalan yang disinggung oleh gubernur sebenarnya kewenangan provinsi. Ia menunjukkan peta jalan dan daftar proyek yang sedang diajukan untuk pembiayaan APBD provinsi. Menurutnya, pemerintah kabupaten bukan diam. Mereka sudah sering mengajukan proposal perbaikan, tetapi belum seluruhnya direspons oleh Pemprov. Ia menekankan bahwa infrastruktur adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak. Jangan semua kesalahan dilempar ke kabupaten, katanya tegas. Namun, warga yang mendengar konferensi pers itu justru semakin kecewa. Banyak yang menganggap pernyataan Bupati sebagai upaya lempar tanggung jawab. Mereka menilai ini bukan soal kewenangan, tapi soal kepedulian. Mereka ingin pemimpin yang mau turun langsung dan mencari solusi, bukan sibuk berdebat soal teknis. Beberapa tokoh masyarakat bahkan muncul di media lokal, menyatakan bahwa selama ini gubernur lebih sering hadir ke pelosok Sukabumi daripada bupatinya sendiri. Gubernur datang naik motor ke pelosok, bupati jarang terlihat, ujar seorang tokoh adat dari Jampang. Sementara itu, media-media nasional mulai mengangkat isu ini sebagai konflik terbuka antara dua pejabat publik. Headline berita seperti, sindiran gubernur, bupati gerah, mulai bermunculan. Ketika wartawan menanyakan reaksi atas klarifikasi bupati, Kang Deddy Mulyadi menjawab dengan tenang. Ia tak mau terjebak dalam adu argumen terbuka. Saya bicara berdasarkan laporan warga dan temuan di lapangan, ujarnya. Ia menambahkan bahwa dirinya tak berniat menyerang, melainkan mengingatkan. Menurut KDM, pemimpin yang baik harus siap dikritik. Apalagi jika kritik itu datang dari rakyat. Kalau saya disindir rakyat, saya malah senang. Itu tandanya mereka peduli, ujarnya. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah agar rakyat mendapat pelayanan terbaik, bukan untuk adu ego. Sikap tenang ini justru membuat citra KDM makin positif di mata publik. Banyak yang memuji kedewasaannya dalam menghadapi perbedaan pendapat. Bahkan sebagian warga Sukabumi membuat tagar-tagar kami bersama KDM di media sosial, sebagai bentuk dukungan terhadap perhatiannya pada rakyat kecil. KDM lalu memposting video dirinya saat menyusuri jalan rusak bersama warga. Dalam video itu, ia tidak menyebutkan nama siapapun. Ia hanya mengatakan, beginilah jalan yang tiap hari dilewati warga. Bayangkan jika anakmu harus jalan di sini. Video itu viral. Dalam waktu singkat, ditonton jutaan kali dan mendapat ribuan komentar simpati. Di balik reaksi bupati yang tampak keras, ada kekhawatiran besar di lingkaran dalamnya. Beberapa staf senior mulai panik. Mereka menyadari bahwa citra bupati bisa rusak jika terus bersikap defensif. Apalagi jika publik menilai ia hanya sibuk membela diri daripada bekerja nyata.
Beberapa konsultan komunikasi politiknya menyarankan agar Bupati mulai turun ke lapangan, menunjukkan aksi nyata. Kalau diam di kantor terus, persepsi rakyat makin buruk, Pak, ujar salah satu staf ahli. Tapi Bupati masih keras kepala. Ia merasa langkah klarifikasi sudah cukup. Namun tekanan datang dari berbagai arah. DPRD Kabupaten Sukabumi mulai mempertanyakan komitmen Bupati terhadap pembangunan infrastruktur desa. Beberapa anggota dewan bahkan menyarankan agar dibentuk pansus untuk menelusuri penggunaan dana infrastruktur selama 3 tahun terakhir. Media lokal pun makin gencar menyorot ketidakhadiran Bupati di lapangan. Wartawan membandingkan aktivitas Bupati yang jarang terlihat dengan gubernur yang sering belusukan. Beberapa meme lucu mulai beredar, salah satunya menggambarkan KDM naik motor trail di jalan rusak, sementara Bupati hanya muncul di spanduk peresmian. Di tengah badai kritik, Bupati mulai bimbang. Apakah ia harus mempertahankan egonya, atau mulai berubah? Akhirnya, setelah tekanan terus membesar, Bupati Marwan Hamami memutuskan untuk turun ke lapangan. Ia mengunjungi beberapa titik jalan rusak yang sempat disorot KDM. Didampingi beberapa ASN dan camat setempat, ia memberikan pernyataan bahwa pemerintah kabupaten sedang menyiapkan skema perbaikan. Namun sayangnya, kunjungan itu terkesan seremonial. Ia datang dengan mobil dinas mewah dan pengawalan lengkap, tidak seperti gaya KDM yang biasa menyusuri jalan dengan motor atau berjalan kaki bersama warga. Banyak warga merasa kunjungan itu hanya pencitraan belaka, bukan keprihatinan yang tulus. Beberapa video warga yang memperlihatkan jalan rusak masih parah pun kembali viral, disandingkan dengan potongan gambar kunjungan Bupati yang hanya berhenti sejenak lalu kembali ke pendopo. Baru datang setelah disindir, itu pun cuma sebentar, tulis seorang warganet. Bupati mencoba menenangkan situasi dengan janji. Ia menyebut akan memprioritaskan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, dan memulai dari daerah-daerah yang paling parah. Tetapi, warga sudah terlanjur kehilangan kepercayaan. Janji sudah sering terdengar, tapi jalan tetap rusak. Situasi politik pun mulai berubah. Lawan-lawan politik Bupati memanfaatkan momen ini untuk menyerangnya. Mereka mulai membangun narasi bahwa kepemimpinannya tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Tak terima dengan kritikan terus-menerus, Bupati mulai melancarkan serangan balik. Ia menyebut bahwa selama ini Pemprov tidak memberikan cukup dukungan anggaran untuk Sukabumi. Ia juga menuduh ada pembiaran dari pihak provinsi terhadap daerah-daerah yang dianggap kurang loyal secara politik. Pernyataan itu membuat suasana makin panas. Media nasional kembali memberitakan ketegangan ini dengan tajuk seperti, Bupati Sukabumi sentil balik Gubernur Jabar. Beberapa pihak menilai, konflik ini sudah tak sehat lagi bagi pelayanan publik. KDM tetap memilih diam. Ia tidak menanggapi tudingan Bupati secara terbuka. Sebaliknya, ia terus belusukan dan menunjukkan hasil kerja nyata. Di beberapa titik, ia bahkan memerintahkan langsung dinas provinsi memperbaiki jalan rusak yang bukan tanggung jawabnya, demi percepatan. Sikap ini membuat warga makin simpati kepada KDM. Banyak yang mengatakan, dia bukan Bupati kami, tapi dia lebih peduli. Kepercayaan masyarakat pada Bupati justru makin menurun, dan survei internal pun menunjukkan penurunan elektabilitas drastis. Para tokoh muda dan aktivis mulai mengorganisir petisi daring, meminta gubernur mengambil alih penanganan infrastruktur desa-desa terpencil di Sukabumi. Warga desa-desa yang selama ini merasa dilupakan mulai bersuara. Mereka menyampaikan keluhan terbuka di media sosial, bahkan beberapa menggelar aksi simbolis seperti menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Mereka menandai akun media, Bupati, dan Gubernur. Media pun merespons cepat. Wartawan lokal dan nasional datang meliput kondisi jalan yang seakan tak berujung perbaikannya. Liputan investigasi mengungkap bahwa beberapa proyek jalan sempat mangkrak karena konflik kepentingan kontraktor lokal. Di sisi lain, para relawan gubernur membagikan bantuan material dan melakukan gotong royong bersama warga. Di beberapa desa, KDM hadir langsung dan membantu memperbaiki akses jalan walau hanya dengan alat sederhana. Ini jadi bahan berita yang kontras dengan gaya Bupati. Tokoh-tokoh agama dan pemuda mulai menyoroti pentingnya pemimpin yang merakyat. Mereka mengingatkan agar pemimpin tidak terjebak dalam zona nyaman kekuasaan, melainkan harus menjadi pelayan rakyat. Kondisi ini membuat Bupati makin terpojok. Ia mulai merasa bahwa citranya makin buruk, bahkan di mata orang-orang yang dulu mendukungnya. Dalam pertemuan internal dengan staf seniornya, Bupati akhirnya mengakui ada kekurangan dalam pendekatannya.
Ia merasa terlalu lama percaya bahwa birokrasi formal cukup untuk menyelesaikan masalah. Ia lupa bahwa kehadiran fisik dan kepedulian langsung adalah bagian dari pelayanan. Beberapa staf menyarankan agar Bupati membuka ruang dialog terbuka dengan masyarakat. Ide ini awalnya ditolak, namun akhirnya ia setuju untuk menggelar forum warga di beberapa kecamatan. Dalam forum itu, Bupati mendengar langsung keluhan dan kritik. Walau terasa canggung, momen itu menjadi titik awal perubahan sikap. Beberapa warga mulai luluh setelah melihat Bupati benar-benar mendengar dan mencatat aspirasi. Ia bahkan menyempatkan diri menginap di salah satu rumah warga untuk merasakan langsung kondisi di desa. Di momen ini, Bupati mulai memahami bahwa sindiran KDM bukan sekadar kritik, melainkan cambuk untuk bergerak. Ia menghubungi KDM dan meminta waktu untuk bertemu secara pribadi, membahas program infrastruktur ke depan. KDM menyambut ajakan itu dengan terbuka. Kalau kita sama-sama niatnya buat rakyat, ayo duduk bareng, ujar gubernur dalam balasan pesannya. Pertemuan antara gubernur dan bupati berlangsung tertutup di Bandung. Namun kabar pertemuan itu cepat menyebar. Keduanya berdiskusi panjang soal pembangunan, koordinasi anggaran, dan pentingnya komunikasi yang baik antar pemimpin daerah. Dalam pertemuan itu, KDM tak menyalahkan bupati. Ia justru memberikan masukan dan pengalaman bagaimana menghadapi tekanan publik. Ia mengajak bupati untuk lebih aktif turun ke masyarakat, tanpa takut kritik. Bupati mendengarkan dengan seksama. Ia mulai memahami bahwa gaya kepemimpinan harus menyesuaikan zaman dan kebutuhan rakyat. Ia berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur dan membentuk tim khusus pemantau lapangan. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sinergi antara provinsi dan kabupaten. Mereka sepakat membentuk posko gabungan untuk penanganan jalan rusak dan bencana alam di Sukabumi bagian selatan. Warga menyambut kabar ini dengan optimisme. Akhirnya, dua pemimpin yang sempat berseteru kini duduk bersama demi kesejahteraan rakyat. Waktu berjalan, dan perlahan beberapa jalan rusak mulai diperbaiki. Meski tidak instan, perubahan itu terasa. Warga mulai merasakan kehadiran pemerintah, tidak hanya lewat janji, tapi lewat tindakan nyata. Bupati Marwan pun mulai berubah. Ia lebih sering turun ke lapangan, bahkan tanpa pengawalan ketat. Ia mulai berdialog langsung dengan warga, mendengarkan keluhan mereka, dan mencatat dengan tangan sendiri. Ia sadar, pemimpin sejati bukan yang duduk nyaman di kantor, tapi yang berani menghadapi kenyataan. KDM tetap melanjutkan gaya blusukannya. Ia percaya bahwa pemimpin tidak boleh terlalu tinggi, apalagi merasa tak bisa dikritik. Kalau rakyatmu diam, itu bukan berarti puas. Bisa jadi mereka sudah putus asa, katanya dalam satu pidato. Cerita sindiran soal jalan rusak di Sukabumi menjadi pelajaran penting bagi banyak kepala daerah lain. Bahwa kehadiran dan kepedulian jauh lebih bermakna daripada narasi pembelaan dan pencitraan. Dan di jalan yang dulu penuh lubang, kini anak-anak bisa berangkat sekolah lebih cepat, petani bisa menjual hasil panen, dan harapan rakyat kembali tumbuh. Tonton terus channel ini agar tidak